Ya, dari beberapa catatan penting dari FIFA untuk PSI soal persiapan venue atau stadion yang paling utama disebutkan oleh Ketua PSSI adalah rumput. Lalu dengan 100 hari jelang Piala Dunia U17, penting untuk PSSI dalam persiapan Piala Dunia U17 di Indonesia. Kita akan bergabung dengan Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Kalau kita lihat ini kan yang menjadi catatan waktunya sangat mepet ya. Erick Thohir mengatakan bahwa persiapannya ini harus maksimal. Menurut Anda akan maksimal tidak? Kalau memang masalahnya hanya rumput 3 bulan bisa, tapi ya itu mepet sekali ya. Karena memang terakhir kan FIFA mengirim surat tentang Jakarta International Stadium. Itu kan memang soal rumputnya saja. Yang lain sih sudah oke lah. Maksudnya oke, walaupun belum 100% untuk perhelatan U17 dianggap sudah oke. Tapi memang soal rumput ini kan catatan khusus dari FIFA-nya ini soal ini rumput kalau dipakai lalu dia recover-nya itu lama sekali gitu loh. Dan perawatan selama ini rasanya tidak maksimal sehingga memang banyak permukaan rumputnya yang sudah kering. Karena itu kan rumputnya kalau tidak salah jenis rumput yang memang susah recover di Indonesia gitu loh kira-kira. Yang kemarin diinspeksi di JIS itu gitu loh. Jadi memang kalau rumput itu antara 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya 100 hari kan kira-kira tinggal 3 bulan. Artinya memang sangat mepet sih kalau hanya soal rumput. Ya, yang juga menarik adalah bicara mengenai stadion yang dipilih, meski belum ada resmi ya, tapi kan FIFA sempat menginspeksi ada 4, Bung Tomo, kemudian Sejalak Harupat, Manahan, dan juga JIS. Menurut Anda keempat-empatnya ini berapa persen memang akan terpilih? Kalau yang di luar JIS kan sebetulnya sudah hampir di-approve oleh FIFA ketika Piala Dunia U20 gitu loh. Nah, kalau memang masih ada persoalan dengan rumput yang di luar yang JIS itu rasanya tidak terlalu signifikan. Mungkin di beberapa tempat harus ada perbaikan karena kan memang yang dia nilai kan, yang FIFA nilai itu kan 100% turufnya, bukan cuma di sekitar gawang atau di tengah, di mana-mana. Jadi 100% itu memang harus semuanya harus bagus dan terawat gitu. Kalau yang di 3 di luar JIS itu kan memang sudah 80% ya ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu kan sudah hampir di-approve gitu loh. Jadi rasanya kalau yang 3 di luar JIS itu rasanya tidak ada persoalan, apalagi soal di Manahan ya. Manahan itu kayaknya yang paling siap deh dari sisi infrastrukturnya. Ya, karena catatannya juga mengenai akses, kemudian juga mengenai service untuk tim ya. Ini saya rasa juga harus menjadi pertimbangan bagi FIFA ya. Betul, betul karena soal akses dan sebetulnya kan kalau FIFA setelah tragedi Kanjuruhan itu kan lebih concern soal keamanan di stadion. Akses kalau ada masalah di stadion itu akses untuk ambulans, akses untuk pengamanan dan lain-lain, akses penonton, mitigasi bencana itu yang paling penting. Dan Indonesia kan sangat disorot setelah tragedi Kanjuruhan. Jadi memang rasanya sih kalau yang paling memenuhi syarat sebetulnya di Indonesia itu Gelora Bung Karno. Dari sisi semua aksesnya ya, semua aspek dan akses itu GBK. Tapi Manahan menurut saya ya yang dari sisi keamanan stadion itu yang paling oke di luar JIS ya kalau kita bicara stadion, 4 stadion yang dibicarakan Pak Erick tadi. Bicara persiapan terakhir, saya tidak ingin kemudian kita melupakan euforia pemilihan stadion, tapi juga bagaimana tim kita ini siap. Sejauh ini Anda melihat bagaimana, Bung, persiapan untuk pemain timnas kita? Ya sejauh ini kan Bima Sakti memang langsung bekerja ketika dia 1 bulan yang lalu ya diminta untuk melatih tim Indonesia U17. Cuma persoalannya kan memang anak-anak yang bergabung di U16 dan U17 di Piala Asia, yang U16 di Piala AFF itu kan kemudian ketika mereka setelah tampil di U17 dan U16 itu kan kembali ke klubnya masing-masing dan mereka praktis tidak bertanding. Dan ketika dikumpulkan lagi oleh Bima Sakti ya sebetulnya mereka masih kaku gitu loh. Artinya karena mereka tidak terbiasa di kompetisi ya kelihatan betul ketika kemarin menghadapi Barcelona Juvenile itu memang kelihatan betul sistem bermainnya mereka belum ada sama sekali ya. Kalau dari sisi talenta perorangan menurut saya ya Indonesia itu kan selalu punya yang bagus-bagus gitu. Ya U16, ya U17 yang dipegang Bima Sakti itu semuanya bagus-bagus. Cuma kan Indonesia ini permainan kelompoknya kan belum ada.
belum kelihatan. Kalau dikumpulkan hanya 3 minggu lalu masih diseleksi juga, rasanya memang kalau dari sisi kematangan tim untuk tampil di Piala Dunia masih 30%-an lah. Itu pun udah bagus ya, 30%. Mungkin baru akan benar-benar jadi ketika nanti mereka pulang dari Jerman. Kan mereka masih akan TC di Jerman. Baik, terima kasih Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bung. Sama-sama.